Assalamualaikum. Halo teman-teman. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan hari ini, perkenalkan saya Husnul Amalia S dengan NIM 20700121087 dari Pendidikan Matematika C UIN Alauddin Makassar. Oke teman-teman, kita akan mempelajari metode pembuktian dengan induksi matematika. Pembuktian dengan induksi matematika ini kita gunakan untuk membuktikan pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif, atau dalam hal ini kita sebut bilangan bulat positif ini sebagai bilangan asli ya. Pembuktian dengan menggunakan induksi matematika mengharuskan terpenuhinya dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kita sebut sebagai kasus dasar. Jadi, pernyataan terbuka yang disimbolkan dengan Pn harus bernilai benar untuk n sama dengan 1. Angka 1 adalah bilangan terkecil yang ada di dalam himpunan bilangan asli. Pada kasus dasar ini, kita perlu menyesuaikan nilai minimal dari n dengan nilai minimal yang diberikan dalam pernyataan, sehingga ada kalanya pada kasus dasar kita tidak menggunakan angka 1, melainkan menggunakan angka batas minimal yang diberikan dalam pernyataan. Jadi nanti sifatnya menyesuaikan saja ya. Yang kedua kita sebut sebagai langkah induksi. Di langkah induksi ini kita akan mengasumsikan bahwa pernyataan terbuka Pn bernilai benar untuk n sama dengan k. Berikutnya kita juga akan membuktikan bahwa pernyataan terbuka Pn juga bernilai benar untuk n sama dengan k plus 1. Jika kasus dasar dan langkah induksi terpenuhi di dalam pernyataan yang diberikan, maka kita dapat memberikan kesimpulan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua n yang ada di dalam bilangan asli. Baik teman-teman, secara umum langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pembuktian sebuah pernyataan dengan menggunakan induksi matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus kita buktikan bahwa Pn dengan n sama dengan 1 bernilai benar. Untuk statement ini tergantung nanti dengan nilai minimal pernyataannya ya. Yang kedua, kita asumsikan bahwa Pn dengan n sama dengan k bernilai benar. Yang ketiga, kita harus buktikan bahwa Pn dengan n sama dengan k plus 1 juga bernilai benar. Selanjutnya, ketika langkah 1, 2, dan 3 telah terpenuhi, maka berikan kesimpulan. Agar teman-teman semakin paham, kita akan coba untuk mengerjakan contoh soal 1 berikut ya. Di contoh 1 berikut, kita disuruh untuk membuktikan bahwa pernyataan yang diberikan berlaku untuk setiap n, di mana n elemen-elemen dari bilangan asli. Pernyataannya adalah hasil penjumlahan dari 5n plus 4, di mana n adalah elemen-elemen himpunan bilangan asli, akan menghasilkan bentuk setengah n dikali 5n plus 13. Kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan induksi matematika.
Oke, kita masuk pada syarat yang pertama. Kita buktikan bahwa untuk N sama dengan 1. Pernyataan Pi1 bernilai benar. Di sini kita tinggal memasukkan angka 1 pada bagian N. Karena N sama dengan 1, maka kita ganti N sama dengan 1. Perhatikan bahwa 9 plus 14 plus 19 plus titik-titik sampai dengan plus 5N plus 4 sama dengan setengah N dikali 5N plus 13. Jadi kita ubah ruas kiri 5N-nya itu menjadi 5 kali 1, dan di ruas kanan setengah N-nya kita ubah menjadi setengah kali 1 dikali 5 kali 1 plus 13. Jadi ruas kirinya 9 dan ruas kanannya 9. Dari sini kita mengetahui bahwa pernyataan 1 benar. Oke, karena syarat pertama terpenuhi, maka kita lanjutkan ke syarat yang kedua. Di syarat yang kedua ini, kita ambil N-nya sama dengan K. Kemudian kita asumsikan bahwa pernyataan PK bernilai benar. Artinya adalah penjumlahan 9 plus 14 plus 19 plus sampai dengan 5K plus 4 itu nilainya sama dengan setengah K kali 5K plus 13. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 itu bernilai benar dan PK plus 1 itu juga bernilai benar. Yang saya berikan warna hijau ini adalah yang akan kita buktikan. Artinya penjumlahan di ruas sebelah kiri itu akan sama dengan penjumlahan yang ada di sebelah kanan. Nah, ini ada operasi penjumlahannya. Mungkin teman-teman akan diminta untuk memodifikasi agar ruas kiri dan ruas sebelah kanan itu sama. Nah, modifikasi yang pertama ada di urutan operasi penjumlahan yang keempat. Di sini metode modifikasinya kita keluarkan setengahnya dan 5K plus 9 itu kita masukkan ke dalam kurung. Selanjutnya 5K plus 9 itu kita kalikan dengan 2 agar hasil penjumlahannya sama. Jadi selanjutnya teman-teman tinggal kalikan penjumlahannya dan menghasilkan 1/2 kali dalam kurung 5K kuadrat plus 13K ditambah 10K plus 18. Teman-teman tinggal menjumlahkan angka yang ada di dalam kurung tersebut yang menghasilkan 5K kuadrat plus 23K plus 18. Nah, angka yang di dalam kurung ini kita faktorkan dan menghasilkan persamaan yang terakhir. Ini sesuai dengan tujuan kita dengan angka penjumlahan yang saya berikan warna hijau tadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pernyataan dengan Pi N sama dengan K plus 1 itu benar dan Pi K plus 1 itu juga bernilai benar. Oke, di contoh 2 berikut ini kita disuruh untuk membuktikan bahwa pernyataan dalam soal yang diberikan berlaku untuk setiap N, di mana N adalah himpunan bilangan asli dan N dimulai dari angka 5. Pernyataannya adalah 4N akan selalu lebih kecil daripada 2 pangkat N. Oke, kita akan coba untuk membuktikan soal nomor 2 ini. Kita langsung saja masuk pada syarat yang pertama. Di syarat pertama ini akan kita buktikan bahwa N sama dengan 5, pernyataan Pi
Pi 5 bernilai benar. Perhatikan teman-teman, kita tinggal ubah N-nya ini menjadi angka 5. Jadi 4 kali N lebih kecil dari 2 pangkat N, kita ubah menjadi 4 kali 5 lebih kecil dari 2 pangkat 5. Menghasilkan 20 lebih kecil dari 32. Jadi pernyataan ini benar ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pernyataan dengan N sama dengan 5, di mana pernyataan Pi 5 bernilai benar. Karena syarat yang pertama terpenuhi, maka kita lanjutkan ke syarat yang kedua. Di syarat yang kedua ini kita ambil N sama dengan K dan kita asumsikan bahwa pernyataan Pi N di mana N sama dengan K ini bernilai benar. Artinya apa? Kita tuliskan di sini P dikali K akan selalu lebih kecil dari 2 pangkat K. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1, pernyataan P K plus 1 akan bernilai benar juga. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita punya 4 kali K plus 1 itu hasilnya akan lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membuktikan tujuan kita ini? Tujuan kita adalah tulisan yang saya beri warna hijau. Jadi caranya adalah kita akan melakukan modifikasi sebagaimana contoh sebelumnya. Perhatikan teman-teman, 4 dikali K plus 1 itu sama artinya dengan 4K plus 1. Kemudian dari asumsi kita tadi, asumsinya adalah 4K akan selalu lebih kecil dari 2 pangkat K. Artinya bahwa 4K plus 4 ini hasilnya akan selalu lebih kecil dari 2 pangkat K plus 4. Sampai sini paham ya teman-teman? Berikutnya adalah kita tahu bahwa K di sini adalah elemen dari bilangan asli. Artinya K ini akan selalu bernilai positif. Kalau misalkan saya punya 2 pangkat K plus 4, itu nilainya akan lebih kecil daripada 2 pangkat 4 plus 4K. 4K di sini akan selalu lebih kecil dari 2 pangkat K. Kenapa? Sekali lagi kita ulang bahwa K adalah elemen dari bilangan asli. Artinya nilainya akan lebih besar. Jadi ketika saya punya 2 pangkat K plus 4K, itu hasilnya akan selalu lebih kecil dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Di sini kita punya 2 pangkat K dan 2 pangkat K. Bolehlah kita tuliskan dengan 2 dikali 2 pangkat K. 2 dikali 2 pangkat K ini sama dengan 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Jadi bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat K plus 1. Jadi sudah kita buktikan bahwa pernyataan Pn dengan N sama dengan K plus 1 itu bernilai benar. Karena pernyataan tersebut sudah terpenuhi, maka Pn di mana N elemen dari bilangan asli dan N dimulai dari 5 adalah terbukti benar. Pembuktian selesai. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai materi induksi matematika. Teman-teman jangan lupa di like dan share video ini ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.